Baik, terima kasih rekan Eni Adnan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan Eni tadi, saat ini kami tengah berada di ruang kerja Bapak Kalapas, mengubek-ubek ruang kerja beliau untuk sama-sama menggali dan mengenal lebih dekat seperti apa kemudian capaian, inovasi, dan profil dari Lapas Kelas 2 Tampone. Pendengar, dari ruang kerja Kalapas Kelas 2 Tampone inilah dalam studio RRI Bone bersama saya Imran Bate. Baik, luar biasa tepuk tangan yang meriah dong untuk Lapas Kelas 2 Tampone. Ternyata tidak banyak sekali capaian yang telah ditorehkan. Dan Pak Kalapas, di tengah semakin maraknya sorotan masyarakat dengan lapas di Indonesia, ada berbagai hal yang kemudian menjadi permasalahan klasik seperti overcrowded atau overkapasitas, kemudian pungli, lalu peredaran narkoba di dalam lapas, dan kemudian hal lain. Tapi kemudian Lapas Kelas 2 Tampone mematahkan kondisi itu dengan berhasil mendapatkan predikat WBK, dan saya dalam proses menuju WBN. Ini luar biasa. Lalu sebenarnya apa sih yang berbeda, Pak, dari lapas-lapas lain di Indonesia dengan Lapas Kelas 2 Tampone ini? Terima kasih. Ya, karena untuk perbedaan di Lapas Tampone dengan lapas-lapas yang ada di luar provinsi maupun di Sulawesi Selatan ini, tentunya perbedaannya tidak ada. Karena standar operasional prosedur yang ada itu semua sama. Terus yang kedua, sistem yang dilakukan di seluruh lapas itu adalah tugas pokok dan fungsi semua sama. Kita melaksanakan bagaimana cara melaksanakannya. Yang membedakan di sini adalah mungkin predikatnya. Oke. Iya, karena Lapas Tampone ini sudah menyandang predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, sejak tahun 2019. Sampai tahun ini sudah kurang lebih 4 tahun menyandang predikat WBK. Ini mungkin situasi dan kondisi yang tidak mudah, Iya, betul, diraih. Begitu juga mungkin mempertahankannya lebih sulit lagi ya. Iya. Kalau kita tidak melakukan suatu kolaborasi dari atas ke bawah. Betul. Ini Perlu komitmen ya, Pak Kalapas ya. Ini komitmen itu yang paling utama yang kita canangkan Iya. di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lapas Tampone ini. Karena untuk menuju WBBM ini, ya terutama paling utama dilihat dari keberhasilannya itu. Iya. Mempertahankan WBK-nya selama kurun waktu 4 tahun. Iya. Untuk mempertahankan ini banyak hal yang perlu kita perhatikan. Yang tadi yang pertama adalah komitmen. Di luar komitmen itu pengawasan dan pembinaan serta dorongan dari pimpinan, termasuk seluruh pejabat yang ada di Lapas Tampone ini punya peran masing-masing. Iya. Sehingga seluruh ASN, alhamdulillah kurang lebih 4 tahun tidak ada yang mencederai keberhasilan yang telah diraih di tahun 2019. Ini menarik, Pak Kalapas. Artinya bukan hal yang mudah untuk mengubah mindset DSDM di lingkungan Bapak gitu, untuk kemudian mau memperbaiki diri, kemudian mengikuti komitmen untuk bebas dari korupsi, bebas dari pungli. Sementara kita ketahui bahwa di lapas sendiri hal seperti itu adalah hal yang wajar begitu. Seperti apa strateginya Bapak Gundang untuk memastikan bahwa jajaran Bapak di bawah itu punya komitmen yang sama dengan Anda? Jadi begini, untuk menentukan satu persepsi ya, kami selaku pimpinan tentunya selaku role model di lapangan ya. Paling utama ya pimpinan itu memberikan contoh yang baik pada bawahannya kalau mau menjadi yang terbaik. Setelah itu kita lakukan pendekatan secara persuasif kepada seluruh ASN, di mana yang Bapak sampaikan tadi memang tidak semudah itu ya untuk melakukan perubahan untuk melakukan satu inovasi di lapangan. Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada pendekatan, tidak ada bimbingan,
tidak ada komitmen dan pengawasan langsung, itu memang sangat berat ya. Tetapi alhamdulillah ASN yang ada di lapas ini yang saya pimpin ya, semuanya komitmen untuk meninggalkan zona lama ya, zona nyaman itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini yang namanya pungli itu tidak ada yang sampai ke telinga. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan adalah lembaga yang kemudian fokusnya adalah pembinaan ya, Pak Kalapas. Lalu seperti apa sebenarnya proses pembinaan yang dilakukan di lapas kelas 2 Watampone ini? Untuk proses pembinaan di seluruh lapas itu hampir sama ya. Ada pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Kita melihat dari segi pembinaan kemandirian itu ada beberapa hal yang dilaksanakan di lapas Watampone ini, yaitu pertukangan kayu, pengelasan, ada peternakan ayam dan peternakan sapi dan cucian mobil. Masya Allah. Termasuk kemudian sofa yang ada di ruang kerja Pak Kalapas itu adalah hasil karya dari warga binaan kan? Ya, ini hasil karya dari warga binaan yang kami publikasikan di sini, terus sambil menjadikan contoh kepada tamu-tamu yang ada. Termasuk Bosra ini kan ya? Ya, termasuk. Luar biasa. Tempat itu juga? Ya. Luar biasa, luar biasa. Ini kemudian yang menjadi bentuk pembinaan yang dilakukan ya, kemandirian gitu. Ya, jadi situasi dan kondisi pembinaan yang kita laksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan itu, alhamdulillah, di mana warga binaan sudah ada beberapa warga binaan yang sudah bebas. Kami selalu pantau di lapangan, ya, termasuk yang berdomisili di Sinjai itu sudah berhasil. Ada beberapa, ada pertukangan las di luar di Kabupaten Bone. Di Sinjai ada mobiler termasuk kursi tempat tidur. Sudah bisa membuat satu showroom atau membuat satu usaha, bidang usaha yang bisa merekrut masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, itulah salah satu keberhasilan kita selama dia berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan itu menjadi indikator bahwa proses pembinaannya berhasil karena kemudian mereka bisa diterima di masyarakat dan bahkan mempekerjakan masyarakat umum. Baik. Kalau proses mereka belajar itu mereka dapat instruktur dari mana, Pak? Alhamdulillah selama ini sistem pembinaan kemandirian yang kita laksanakan di lembaga pemasyarakatan itu memang sudah ada MOU atau kerjasama dengan BLK. BLK dengan Depnaker. Iya. Oh, jadi tim instrukturnya dari mereka gitu ya? Sudah setiap tahun itu sudah terprogram, sehingga kita tidak sulit untuk memberikan satu bimbingan atau pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kalau kemudian yang seperti ini yang furniture ini itu mereka belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Itu pagi ya, setelah apel pagi pembersihan dan sekitar 8:30 itu sudah siap-siap untuk menuju tempat kerjanya masing-masing sesuai dengan hasil sidang TPP yang telah ditetapkan oleh registrasi. Artinya sebenarnya saat mereka di dalam tidak membosankan kan, karena ada banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan kan Pak Kalapas ya? Iya, dengan mengantisipasi terjadinya stres atau kebosanan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga kami membuat beberapa kegiatan. Semua sarana dan prasarana, khususnya sarana olahraga itu kita sudah siapkan untuk digunakan seluruh warga binaan sesuai dengan bakat warga binaan itu sendiri, sehingga bisa beraktivitas di pagi hari atau sore hari. Baik. Nah, kita saat ini dan termasuk RRI juga tentu mensupport, memberikan dukungan doa agar kemudian lapas kelas 2 Watampone bisa segera mungkin menyandang predikat WWM, dan tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua orang Bone, Pak Kalapas, bahwa lapas kelas 2 Watampone ini adalah lapas satu-satunya di Sulsel yang berhasil meraih WBM, insya Allah nanti. Sampaikan di awal bahwa mustahil capaian yang diperoleh lapas kelas 2 Watampone yang diraih saat ini tanpa adanya sinergitas dan kolaborasi dari berbagai stakeholder.
yang juga dekat dengan lapas dengan berbagai program-programnya untuk kemudian juga bagaimana memberantas penyalahgunaan narkoba, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa dari hasil perbincangan saya share off ya tadi dengan Pak Kalapas, warga binaan yang paling banyak di lapas ini adalah karena kasus narkoba. Nah, tentu BNN juga memiliki peran bagaimana kemudian mereka juga bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa membuat sebuah program agar ada perubahan sikap, kemudian juga ada perubahan perilaku yang dirasakan oleh warga binaan. Dan kita sudah bersama dengan Subkoordinator Rehabilitasi Konselor Adiksi Ahli Muda BNN Kabone, Ibu Safitri SKMMA. Selamat siang Bu Cici. Selamat siang Pak Andi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya tentu ingin mengawali diskusi kita pada siang hari dengan seperti apa sebenarnya bentuk komitmen MOU kerjasama BNN Kabone dengan Lapas Kelas 2 Awatampone. Mengingat juga ada sebuah tren dari tahun ke tahun yang kemudian mengagetkan kita bahwa dari 500 lebih warga binaan di lapas ini, yang paling banyak kasusnya adalah narkoba. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, terutama mungkin saat ini saya ucapkan terima kasih kepada MPRI dan juga tentunya dalam hal ini lapas ya, bahwa kami di sini sebenarnya BNNK Kabupaten Bone sejak dari tahun 2018 kita sudah sama-sama berkomitmen. Oke. Jadi sejak tahun 2018 itu BNN Kabone dengan Lapas Kelas 2 Awatampone ini sudah melakukan MOU kerjasama dalam hal pelaksanaan P4GN. Oke, apa itu P4? Jadi P4GN itu adalah pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika khususnya di Lapas Kelas 2 Awatampone. Oke. Seperti apa konkretnya Bu, kegiatannya dan program-programnya? Jadi program yang kerjasama inti dari MOU ini sebenarnya ini juga merupakan perintah dari Presiden ya, terkait dengan instruksi Presiden tentang pelaksanaan P4GN nomor 2 tahun 2020. Jadi kami BNN Kabone ini dengan lapas ini telah melaksanakan MOU ini dengan kegiatannya seperti pendidikan dan edukasi. Jadi pendidikan edukasi ini kami dari BNN Kabone melakukan seminar penyuluhan yang dilaksanakan bagi narapidana yang ada di Lapas Kelas 2 Awatampone dan juga kepada seluruh personil di Lapas Kelas 2 Awatampone. Personil juga? Iya. Jadi seperti itu edukasinya. Jadi kami juga ada penyuluhan. Jadi edukasi itu penyuluh kami itu setelah melaksanakan edukasi kepada seluruh personil di lapas dan juga edukasi bagi narapidana dalam program rehabilitasi. Itu rutin Bu? Rutin. Jadi tiap tahun itu dan memang itu isi dan memang pelaksanaan lapas itu sudah komitmen tiap tahun. Seperti itu. Bagaimana kemudian progres dari MOU ini? Apa outputnya sebenarnya? Jadi outputnya tadi itu adalah dengan diadakannya edukasi tentunya kami harapannya di Lapas Kelas 2 Awatampone ini bisa mewujudkan lapas bersinar, lapas bersih dari narkoba, baik dari narapidana sendiri maupun juga personil yang ada di Lapas Kelas 2 Awatampone. Pak Kalapas sendiri bagaimana Bapak memaknai selama ini kerjasama dengan BNNK? Terjalin dengan harmonis kan? Alhamdulillah, dengan adanya MOU kerjasama yang baik antara dua instansi ya sangat-sangat membuatkan hasil yang baik khususnya kepada seluruh warga binaan yang ada, di mana perubahan mindset itu yang paling kita butuhkan ya, adanya perubahan perilaku ya. Nah, ini agak sulit dilakukan kalau kita tidak lakukan kerjasama dengan BNN yang ada di Kabupaten Bone ya, karena merubah perilaku seseorang butuh waktu, butuh teknik-teknik tersendiri, ada strategi ya, gitu ya. Strategi, sedangkan BNN punya itu. Iya, paling tahu gitu ya, paling ngerti. Paling tahu karakter seseorang, bagaimana caranya merubah dari yang tadinya pengguna menjadi tidak meninggalkan kembali